Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program linier ya. Yang pertama, pengertian program linier. Program linier adalah suatu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep pertidaksamaan linier. Dalam penyelesaian persoalan program linier adalah pemahaman dalam pembuatan grafik pertidaksamaan linier, yaitu penentuan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Yang perlu diingat dalam program linier adalah pembuatan grafik pertidaksamaan linier, yaitu mengenai persamaan garis dalam bidang X dan Y. Persamaan garis yang pertama, persamaan garis melalui satu titik X1 dan Y1 dengan gradien M. Kita dapat mencarinya menggunakan rumus Y-Y1 sama dengan gradien atau M dalam kurung X-X1. Yang kedua, persamaan garis melalui titik X1 dan Y1 dan X2, Y2 adalah dengan menggunakan rumus Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Setelah itu persamaan garis lurus yang memotong sumbu X di Y sama dengan 0 dan titik B, 0 dan memotong sumbu Y X sama dengan 0 di titik 0, A adalah X min B plus Y per X per B plus Y per A sama dengan 1 atau sama dengan AX plus BY sama dengan A kali B. Selanjutnya adalah sifat-sifat pada dua garis. Yang pertama adalah ketika dua garis saling sejajar, maka gradien garis pertama dengan gradien garis kedua nilainya sama. Yang kedua, hasil perkalian dua gradien adalah min 1 apabila garis saling tegak lurus. Contoh, tentukan persamaan garis pada gambar di bawah ini. Garis H1 melalui 3,0 dan 0,2, garis H1 tegak lurus melalui 1,0. Persamaan H1 menggunakan rumus X per B plus Y per A sama dengan 1. Ini dikali 6 untuk menyamakan penyebutnya. Selanjutnya persamaan garis H1 menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Terus diturunkan lagi menjadi 3Y sama dengan min 2X plus 6. Y sama dengan min 2 per 3X plus 6. Persamaan garis 2 kita diketahui bahwa H1 tegak lurus dengan H2 sehingga M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita dapat mengetahui gradien H1 adalah dalam koefisien X di sini, yaitu min 2 per 3. Maka M2-nya 3 per 2 karena M1 kali M2 sama dengan min 1. Sehingga min 1 per min 2 per 3 hasilnya adalah 3 per 2. Melalui titik 1,0 sehingga kita dapat memasukkannya pada persamaan Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Lalu Y1 nya kita masukkan 0, kemudian gradiennya 3 per 2 dalam kurung X min 1. Setelah itu kita kalikan dan hasilnya menjadi 2Y sama dengan 3X min 3. Sehingga persamaan H2 adalah 3X min 2Y sama dengan 3.
A few moments later. Selanjutnya adalah menentukan sistem pertidaksamaan linear. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik dalam uji titik. Langkah-langkahnya menggunakan AX plus BY lebih besar dari C, yaitu gambar garis AX plus BY. Lakukan uji coba menggunakan titik sembarang X dan Y yang terletak di luar garis AX plus BC sama dengan C. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan AX plus BY lebih besar dari C. Jika benar, maka himpunan penyelesaian adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Jika salah, titik tersebut bukan himpunan penyelesaiannya. Misal di sini ada garis ya. Kita coba titik di sini 0,0. Jika titik ini jawabannya benar dalam persamaan AX plus BY lebih besar dari C, maka daerah yang himpunannya adalah di sini. Jika salah, daerah himpunannya pada sebaliknya. Tanpa melakukan uji coba titik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat dilihat dari gambaran berikut, di mana garis membagi bidang menjadi dua bagian. Untuk A lebih besar dan sama dengan lebih besar 0 dan B lebih besar dari 0. Jadinya seperti ini. Untuk A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. Untuk A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0. Untuk A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, seperti ini. Contoh, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari 6. 4x plus 2y kurang dari 6. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Untuk X dan Y adalah anggutan himpunan bilangan real. Langkah pertama adalah kita menggambar persamaan 2x plus 3y kurang dari 6, buatlah garis. Setelah itu, kita mencari titik potong dengan sumbu X jika Y-nya sama dengan 0, sehingga titik potongnya pada X sama dengan 3. Setelah itu kita mencari titik potong dengan sumbu Y jika X-nya 0, maka titik potong terhadap sumbu X adalah 2. X terhadap sumbu Y adalah 2. Sehingga dapat diperoleh koordinat 3,0 dan 0,2. Setelah itu melakukan penggambaran pada persamaan garis 4x plus 2y kurang dari 0. Lakukan langkah yang sama pada di atas, sehingga kita dapat menghasilkan gambar seperti ini. Gambar yang dihasilkan menunjukkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, ujilah titik 0,0. Titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan. Titik 0,0 kan di sini. Sehingga titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari 6. Sehingga kita dapat menghasilkan bagian sini. Maka 0,0 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Tambahan, titik potong dua persamaan adalah substitusikan persamaan 1 dan 2 atau menggunakan jarak eliminasi seperti ini. Sehingga kita dapat memperoleh titik potongnya 1,5,1. Nilai optimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum dalam daerah penyelesaian. Untuk menentukan nilai optimum dalam daerah penyelesaian dapat ditentukan dengan menggunakan metode titik pojok atau titik ekstrim atau garis lidik. Contoh, jika diketahui sistem pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari 6,
4x plus 2y kurang dari 8, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Untuk x dan y anggota bilangan real. Tentukan nilai optimum untuk a, x plus 3y, dan b, 2x plus 5y, di mana x, y merupakan anggota bilangan real. Sehingga jawabannya dapat diperoleh seperti ini. Daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Titik-titik ekstrimnya adalah P 1,5,1, Q 0,2, R 2,0, dan O 0,0. Kita dapat memperoleh titik P itu dari mengeliminasi kedua persamaannya, sehingga dapat kita peroleh titik potongnya, yaitu 1,5,1. Setelah itu kita dapat membuat tabelnya ya. Titik O kan di sini. Milih nilai X 0, Y 0, A 0, dan B 0. Titik P, nilai X-nya 1,5, Y-nya 1, X dan Y-nya kita masukkan ke sini sehingga diperoleh 4,5. B-nya X dan Y-nya kita masukkan ke persamaan B sehingga dioleh 8. Begitu terus seterusnya pada Q dan R. Dari tabel dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum A adalah 6 dan nilai minimumnya adalah 0. Sehingga nilai maksimum dari B adalah 10 dan nilai minimumnya adalah 0. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.